Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Wiranto di channel Omah Lombok. Oke teman-teman, kali ini saya ada di salah satu lahan tempat saudara kami ya, ada di daerah Temanggung, yang kebetulan beliaunya menanam cabai di bawah plastik UV atau ala-ala greenhouse ya teman-teman ya. Nah, kita lihat daunnya besar-besar, lebar-lebar. Kita langsung saja ketemu dengan sang pemilik tempatnya ya, bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana tips-tipsnya. Karena dengan model budidaya cabai seperti ini itu memang kos di awal agak lumayan mahal, tetapi secara maintenance ataupun secara perawatan itu justru akan hemat dan menghasilkan produksi cabai yang tentunya akan lebih baik dari pertanian konvensional ya. Teman-teman simak ya. Yang baru gabung silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke teman-teman, simak ya. Oke teman-teman, kita ada di lokasi lahan milik Bapak Yanto ya. Beliaunya tinggal di daerah Temanggung, Wali Telon ya. Kita pas ada di lahan beliau, kebetulan beliau menanam cabai dengan plastik UV ya. Nah nanti kita tanya ke beliau bagaimana kok bisa tiba-tiba muncul ide nanam cabai di bawah plastik UV dan bagaimana perawatannya, karena informasi yang kami terima hemat biaya teman-teman ya. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman untuk menanam cabai ya. Kita ada di lahan beliau, kita langsung tanya sama beliau ya. Oke Pak Yanto, sehat nih Pak Yanto ya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, ini kok punya ide nanam di bawah plastik UV ala-ala greenhouse ya. Kalau ya kita sebutnya ala-ala greenhouse ya, karena kan kalau greenhouse itu kan rapet gitu ya, sampai insek nggak masuk gitu. Tapi kan ini ada plastik UV tapi belum ada tutup kiri kanan, kalau kita lihat ya. Itu gimana ceritanya Mas Yanto ya? Ya sebetulnya dulu itu bukan untuk cabai, cuman untuk bunga. Oh, jadi iya, bunga itu bunga garbera untuk apa, dekorasi. Oh ya, jadi awalnya memang untuk dibangun untuk bunga ya. Bunga untuk dekorasi ya. Setelah itu lambat laun bunganya itu menurun ya, produksi menurun, terus saya mencoba untuk tanami cabai ya. Secara ekonomis mungkin saya kalkulasi mungkin seperti tetangga banyak yang nanam cabai kok lebih bagus, mungkin kalau di bawah UV akan lebih bagus daripada nggak pakai UV. Kebetulan memang tahun ini orang nanam cabai itu banyak yang lebih banyak secara ekonomis itu menguntungkan. Sebetulnya kalau cabai kan juga membantu ekonomi sangat bagus sekali. Terus saya nyoba di bawah UV. Dan hasilnya sepertinya bagus ya Pak ya, karena hampir saya lihat di sekeliling tidak ada yang buli. Nggak ada yang buli. Beda dengan lahan di ladang itu kan buli semua. Ada satu terus bisa sembuh. Sudah sembuh ya. Oke. Kembali ke awal ya Pak Yanto ya. Setelah ganti dari bunga ke ke cabai itu, apakah ada olah lahan di bawah itu atau bagaimana Pak Yanto? Kalau olahan yang bawah itu dasaran saya pupuk kandang yang dulu ya, terus saya yang awal bunga dulu ya. Terus yang baru itu saya kasih semanggi, terus karbon, trichoderma, karbon sama trichoderma. Nah itu apakah tanah yang dulu itu perlu diolah lagi, diaduk-aduk lagi, atau tinggal yang dulu pakai bunga ya langsung tanam gitu? Langsung ya. Saya ponjol langsung saya kasih itu dasaran. Ya, jadi tidak perlu bikin gundukan, langsung tanam ya. Enggak. Dan itu sehat ya Pak Yanto ya, sampai sekarang sehat ya. Sehat kondisinya sehat, nggak ada yang jadi mati. Ada yang mati itu Pak, kelihatannya dua pohon. Dari populasi sekitar 1000 pohonnya ya, lumayan ya, karena boleh dibilang lahan janda gitu ya, lahan bekas ya, tetapi langsung ditanami dengan cabai dan alhamdulillah tidak ada masalah teman-teman ya. Jadi memang sekarang banyak metode di di daerah Temanggung itu, awal memang dikasih semanggi, pupuk semanggi, kemudian ditambah dengan asam humat, trichoderma dan karbon ya Pak Yanto ya. Mengadopsi dari metodenya Profesor Udin teman-teman ya. Karena beliaunya memang jadi guru di sekitar daerah kami, dan kami juga mengadopsi untuk budidaya cabai ya. Nah, lanjut ke setelah pupuk bawah itu berarti langsung tanami cabai Pak Yanto ya? Langsung ya. Langsung tanami cabai ya.
Saya diamkan 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu terus baru ditanami. Selama Pak Yanto nanam dari awal nanam sampai ini umur ke berapa Pak Yanto? Ini umur 70 hari ya, sudah bercabang dan sudah ada beberapa 1-2 yang ada buah ya, ada bunga ya. Nah, kendala selama umur 0 sampai 70 hari itu selama ini apa Pak Yanto? Selama ini ya saya kendalanya cuman keriting ya. Keriting itu tapi cepat keriting, juga cepat sembuh. Ya. Kendalanya ya. Jadi takutnya kalau tidak disemprot terlalu banyak keriting. Tapi begitu disemprot ya langsung sembuh. Ya. Tapi beberapa hari tidak disemprot keriting lagi. Ya. Kalau untuk bule itu nggak ada Pak ya? Bule aman ya. Aman. Ya. Jamur-jamur aman ya? Aman. Jadi sejauh ini spray hanya pakai insek Pak ya? Ya. Untuk obat keriting ya, keriting. Untuk obat jamur, spray jamur belum masuk ya, karena ya itu lagi keuntungan teman-teman kalau greenhouse ya, ala-ala greenhouse itu ya, karena tidak ada hujan yang langsung kena di tanaman ataupun di tanah, itu potensi tumbuhnya jamur itu boleh dibilang sangat kecil ya. Jadi ini dibuktikan oleh Pak Yanto bahwa dari pertama kali tanam sampai sekarang umur 70 hari itu sama sekali belum masuk fungi, dan kita lihat daun-daunnya juga seger ya, tidak ada bercak daun, tidak ada antraknosa yang sudah berbuah, itu juga aman dari jamur. Jadi memang salah satu keuntungan dari plastik UV ataupun ala-ala greenhouse itu ya aman dari jamur. Tetapi untuk kuning keriting masih ada Pak Yanto ya, tetapi tetap harus di spray dengan. Kalau keriting itu memang ada, tapi enggak ya lumrah, enggak begitu banyak ya. Tapi begitu disemprot 2 kali ya sembuh megat ya. Tapi kalau telat ya keriting lagi. Jadi teman-teman, salah satu mengantisipasi untuk keriting di ala-ala greenhouse adalah teman-teman selalu rajin untuk spray insek ya, agar kutu-kutuan yang menyerang di daun itu akan mati teman-teman. Nah, sekarang untuk pembungaan dan pembuahan Pak Yanto, nutrisi yang jenengan pakai apa selama ini? Kalau pembuahan ya ini pakai MKP ya, MKP ya, sampai pakai kalium. Jadi teman-teman, Pak Yanto ini memakai kalium yang tinggi unsur P dan tinggi unsur fosfat untuk spray ya. Jadi untuk pembungaan dan untuk pembuahan ya teman-teman. Jadi memang skala skala greenhouse itu frekuensi untuk spray memang cenderung lebih panjang ataupun lebih lama, karena memang tidak tergerus dengan air hujan. Tidak pakai lem ya Pak Yanto ya? Tidak pakai lem ya? Enggak pakai. Karena sekali nyemprot jadi nempel terus teman-teman, nggak ada hujan gitu. Iya. Dan sejauh ini sampai belum pernah pakai lem ya. Sejauh ini sampai umur 70 kendala selain keriting nggak ada ya Pak Yanto ya? Hanya memang untuk kondisi, jadi teman-teman kalau kita lihat secara visual itu etiolasi ya, karena memang di sekitar ini kan banyak tumbuhan yang tinggi, jadi tanaman tumbuh cepat naik, tetapi tetap dengan kondisi tanaman yang sehat ya, karena memang konsentrasi cahaya itu di sekitar daerah sini agak kurang karena di tengah kebun ya Pak Yanto ya, tengah kebun. Salah satu resikonya adalah etiolasi, tapi beliau selalu spray dengan unsur nutrisi dan kalium fosfat untuk pembungaan dan pembuahan sehingga tanaman tetap sehat walaupun dengan kondisi yang tinggi. Mungkin di lain waktu kita akan review lagi teman-teman ya. Oh iya. Akan review lagi. Ini kan umur 70 hari. Nanti ketika sudah mulai petik 1, 2, 3 bagaimana kondisi tanamannya akan seperti apa akan kita review lagi teman-teman ya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Yanto ke teman-teman bagi yang pengen nyoba dengan ala-ala greenhouse gitu ya. Kalau saya ya soalnya belum berhasil. Mungkin ya. Besok kalau sudah benar-benar berhasil dalam 1000 pohon, 1000 tanam ini dapat berapa kilo baru bisa dilihat, baru bisa bicara. Tapi sejauh ini dengan usia 70 hari sampai saat ini jangan sudah merasa puas dengan hasilnya ya, sudah puas. Tentunya dengan dibanding sama nggak pakai greenhouse itu kan pendek, terus banyak yang keriting, banyak yang kuning. Nah itu kalau pakai greenhouse kok kelihatannya lebih aman dan lebih murah produksinya teman-teman, nggak banyak nyemprotnya, nggak capek punggungnya. Mungkin itu ya teman-teman ya, sedikit dari kami. Kita akan review lagi sekitar mungkin 1-2 bulan ke depan bagaimana dengan hasilnya.
akan kita sampaikan ke teman-teman ya. Terima kasih Pak Yanto sudah berbagi informasi. Sama-sama. Besok saya tak main sini lagi ya Pak Yanto ya. Ya. Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak. Kita jumpa lagi dengan sesi di lain kesempatan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat buat teman-teman. Assalamualaikum.